Bab 173, sangat indah. Jordan perlahan mendorong pintu kaca kafe, dan lonceng angin furin bergaya Jepang yang tergantung di pintu mulai berdenting, membuat bos wanita kafe itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke pintu. Sinar matahari bersinar dari luar dan mengenai sebagian besar tubuh Jordan. Dia berjalan keluar dari cahaya, penuh dengan energi. Di kafe, wanita itu mengenakan maxi dress pink bergaya Prancis dan menggendong seorang gadis berusia sekitar 3 tahun di lengannya. Kedua ibu dan anak itu indah. Jordan tercengang saat dia melihat wanita itu, sedemikian rupa sehingga dia menyandarkan dirinya ke pintu kafe setidaknya selama 5 detik. Selama 5 detik itu, dia menatap wajah wanita itu untuk waktu yang lama dan menganggap bahwa dia seharusnya relatif muda. Meskipun dia adalah ibu dari satu anak, dia mungkin tidak lebih tua dari 25 tahun. Sama seperti Hailey, wajahnya sempurna, dan dia benar-benar cantik yang akan memikat siapapun. Dibandingkan dengan Hailey, wanita ini tampak lebih anggun dan elegan. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya yang membuatnya tampak menarik, seperti teman sekelas atau kolega. Ini pasti gadis Jamie. Jordan diam-diam berpikir. Dia tahu bahwa kakaknya selalu berkencan dengan wanita cantik. Dia selalu memiliki standar tinggi untuk wanita. Setelah menyaring putri dari banyak keluarga, mantan istri Jordan, Hailey, adalah kandidat paling cantik dan cocok yang dipilih Jamie untuk Jordan saat itu. Karena Jamie meninggalkan kuncinya di kafe, dia pasti ada hubungannya dengan bos wanita di sini. Jordan menutup pintu, masuk dan menemukan bahwa tidak ada pelanggan di kafe sama sekali. Wanita muda dan putrinya adalah satu-satunya yang hadir. Berpikir bahwa tidak pantas untuk terus menatapnya, Jordan menoleh untuk melihat putrinya di pelukannya. Dia menemukan bahwa gadis kecil itu telah lama menatapnya. Gadis kecil itu agak menggemaskan dan gemuk. Dalam beberapa tahun, dia pasti akan tumbuh menjadi lebih cantik. Mungkinkah dia putri Jamie? Jordan bertanya-tanya. Keluarga Stelle akan mengambil ahli waris laki-laki mereka pada usia 3 tahun. Namun, mereka akan mengizinkan ahli waris perempuan untuk tinggal bersama ibu mereka selama beberapa tahun lagi. Wanita itu memandang Jordan sambil tersenyum dan berkata, "Halo." Suara wanita itu lembut dan menyejukkan telinga. Bahkan, dia bahkan merasa pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. "Halo." Jordan juga tersenyum dan mengangguk pada wanita itu. Wanita itu terus bertanya, "Apakah Anda ingin minum sesuatu, Tuan?" Jordan berkata, "Aku di sini untuk mengambil kunci Great Mountain Villas." Petik 2. Oh. Wanita itu tetap tersenyum dan tidak tampak terlalu terkejut sama sekali. Menunjuk ke sebuah ruangan di kafe, dia berkata, "Ada di brankas di dalam ruangan itu." Petik 2. Jordan mengangguk dan langsung masuk, tidak tahu harus berkata apa. Ada sebuah ruangan kecil di dalamnya, dan ketika dia masuk, dia melihat sebuah brankas kecil. Jordan menoleh dan menemukan bahwa wanita cantik dan putrinya masih menatapnya, jadi dia bertanya, "Apakah Anda tahu apa kata sandinya?" Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya hanya tahu ada 4 digit." Petik 2. Jordan memikirkannya dan bertanya-tanya, mungkinkah ini hari ulang tahun Jamie? Jordan menoleh dan menemukan bahwa wanita cantik dan putrinya masih menatapnya, jadi dia bertanya, "Apakah Anda tahu apa kata sandinya?" Petik 2. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya hanya tahu ada 4 digit." Jordan memikirkannya dan bertanya-tanya, mungkinkah ini hari ulang tahun Jamie? Petik 1. Jordan memasukkan angka 0604, hanya untuk diberitahu bahwa itu salah. Karena kunci itu dimaksudkan untukku, mungkinkah ini hari ulang tahunku? Jordan memasukkan angka ulang tahunnya dan berhasil membukanya. Di dalam brankas tidak hanya ada kunci rumah, tetapi juga 2 kunci mobil dan beberapa kontrak. Jordan mengeluarkan semuanya, berjalan ke lobi kafe, dan berkata kepada wanita itu, "Aku akan mengambil ini." Baik, wanita itu masih tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia tidak menanyakan nama Jordan, dia juga tidak mengatakan apa-apa tentang Jamie. Seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan Jamie sama sekali. Jordan ingin pergi begitu saja, tetapi ketika dia hampir sampai di pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan berkata, Petik 2. Iya, wanita itu bertanya kepada Jordan seolah-olah dia sedang memberinya layanan pelanggan. Jordan ingin berbicara, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. Tidak apa-apa, lingkungan di sini tidak buruk. Mari datang ke sini hari lain untuk minum kopi. Kami sedang terburu-buru hari ini.
Wanita itu berkata dengan senyum tenang, "Oke, selamat datang." Petik 2. Jordan mendorong pintu untuk pergi, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik lagi. Dia melihat gadis di lengannya menatapnya. Ada tatapan menyedihkan di matanya yang besar dan berair. Jordan meraih kunci dan kontrak. Sambil berjalan di bawah naungan, dia memarahi, "Bajingan itu Jamie. Wanita itu pasti kekasihnya, dan gadis kecil itu pasti putrinya. Dia pasti telah menciptakan kekacauan ini dan meninggalkan mereka." Jordan tidak menerima berita tentang Jamie yang akan menikah, jadi dia menganggap bahwa dia seharusnya tidak diterima oleh Steles. Dia mencoba menelepon Jamie, tetapi panggilan itu tidak berhasil, jadi dia mengirim SMS kepadanya. "Saya pergi ke kafe nostalgia." Setelah itu, Jordan tidak terlalu memikirkan wanita cantik itu dan langsung menuju ke Great Mountain Villas, villa yang ditinggalkan Jamie untuknya. Pada saat yang sama, Jordan menelepon Pablo dan memintanya agar Maggie datang. Jelas tidak mudah untuk mengundang Maggie karena dia adalah seorang selebriti besar. Lebih jauh lagi, dia sekarang berada di tengah-tengah skandal dan kontroversi besar, jadi dia tidak berani meninggalkan rumahnya sama sekali. Meskipun Pablo memiliki banyak foto pertemuan Maggie dan Chaiden, foto-foto yang telah diekspos di internet hanyalah beberapa. Dia memperhitungkan bahwa Maggie akan keluar dengan patuh begitu dia mengirim beberapa padanya. 1 jam kemudian, Maggie tiba di Great Mountain Villas, tempat Jordan mengenakan topi baseball, topeng, dan kacamata hitam. Jordan, aku sudah membawanya ke sini." Pablo secara pribadi muncul di depan Jordan. Jordan mengangguk dan berkata, "Tetap di luar pintu dan lihat apakah ada paparazzi atau drone yang mengikutimu." Petik 2. Iya, Pablo segera keluar. Hanya Jordan dan Maggie yang tersisa di villa. Baru saat itulah Maggie melepas topi baseball, topeng, dan kacamata hitamnya, serta jaket tipis yang melindunginya dari sinar matahari. Aura selebritasnya perlahan terungkap. Dia sedang tidak ingin menghargai villa yang mahal itu dan berkata dengan ekspresi cemas, "Jordan, tolong lepaskan aku dan berhenti mengekspos foto-foto itu. Berapa banyak uang yang Anda inginkan? Kita bisa bernegosiasi." Jordan melirik Maggie, yang pernah ia temui di Stella Cosmetics. Namun, Stella menjalankan streaming langsung pada waktu itu, dan Maggie terlambat, jadi dia langsung bergabung dengan streaming langsung begitu dia tiba. Keduanya hanya bertepuk sebelah tangan, dan Jordan menganggap Maggie tidak memperhatikannya, jadi dia sama sekali tidak ingat siapa Jordan. Jordan duduk di sofa dan berkata, "Saya tidak kekurangan uang. Saya tidak mengundang Anda ke sini kali ini untuk meminta uang kepada Anda. Sebaliknya, saya bisa memberi Anda uang. Berikan aku uang." Maggie membeku sesaat, dan dia segera memikirkan kemungkinan yang tidak menyenangkan. Maggie mengamati Jordan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menghela napas. "Ah, kenapa kamu orang kaya suka tidur dengan selebritas seperti kami? Lupakan, saya akan setuju pada akun bahwa Anda cukup tampan." Jordan terdiam. Bab 174, bersaksi melawan Chaiden. "Tidak apa-apa jika aku mandi dulu." Maggie melemparkan dompetnya ke sofa, dan tas itu mendarat tepat di sebelah tangan kanan Jordan. Jordan bingung, dan dia bertanya, "Nona Maggie, apakah Anda salah tentang sesuatu?" Maggie berpunuk dengan dingin dan membalas, "Salah. Anda sudah sampai pada begitu banyak omong kosong. Anda diam-diam mengambil foto saya dan bahkan mengancam saya. Anda memberi saya uang juga, bukankah itu semua hanya agar Anda bisa tidur dengan saya?" Petik 2. Sejak dia menjadi terkenal dalam 2 tahun terakhir, dia telah bertemu banyak bos besar atau keturunan kaya yang ingin tidur dengannya. Hal-hal seperti itu biasa terjadi di industri hiburan. Jordan terdiam beberapa saat, dan dia berkata, "Bukan itu maksudku. Kamu mungkin idola banyak orang, tapi aku sama sekali tidak tertarik padamu. Alasan saya meminta Anda untuk datang dan mengatakan bahwa saya dapat membayar Anda adalah karena saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya." Petik 2. Oh, Maggie sedikit terkejut. Keturunan kaya ini tampaknya sedikit berbeda dari pria lain, ya. Melihat bahwa Jordan tidak terlihat seperti penjahat, dia juga lengah, duduk, dan bertanya, "Ada apa?" Petik 2. Jordan berkata, "Aku tidak dendam padamu. Targetku hari ini bukan kamu tapi Chaiden." Mendengar ini, Maggie tiba-tiba merasa sangat sedih karena dia mengira dia sengaja menariknya ke bawah. Ternyata dia telah terlibat oleh Chaiden. Jordan berkata,
Sekarang Chaiden Husli telah membayar agar masalah ini dihapus dari daftar topik yang sedang hangat, dan dia juga menyangkal mengenal Anda. Saya ingin Anda men-tweet dan memberitahu semua orang bahwa Anda dan Chaiden yang memakainya di mobil malam itu. Kenapa aku melakukan itu? Seru Magi dengan keras. Aku berusaha keras untuk menyangkalnya. Mengapa saya mengambil inisiatif untuk mengakui? Itu akan menghancurkan karirku sebagai selebriti. Jordan berkata, foto-foto yang telah diekspos sebelumnya semuanya cukup jelas. Selama mereka tidak bodoh, siapapun akan dapat mengenali bahwa itu adalah Anda dan menebak apa yang Anda lakukan di dalam mobil. Menolaknya hanya membuat orang berpikir Anda munafik. Petik 2. Kamu bisa mengakuinya dengan berani dan mengatakan bahwa kamu telah memperlakukan Chaiden sebagai pacarmu. Katakan bahwa Anda sangat mencintainya dan bahwa Anda memiliki hubungan romantis yang normal dengannya, tetapi Anda tidak ingin hal itu dipublikasikan. Petik 2. Jika Anda melakukan itu, orang tidak akan berkata apa-apa. Anda berusia 20-an, dan jatuh cinta itu normal. Tidak aneh bagi seorang selebritas untuk menyembunyikan romansa mereka atau bahkan pernikahan mereka. Petik 2. Magi memikirkannya dan merasa memang demikian. Saat ini, selebriti akan segera menyangkal semua skandal yang mereka terlibat, hanya untuk akhirnya kehilangan popularitas karena memperlakukan penggemar seperti orang bodoh. Sebaliknya, akan lebih baik untuk berani mengakui masalah ini. Magi berkata, tapi, Chaiden sekarang punya istri, tidakkah mengakuinya membuatku jadi simpanan? Petik 2. Jordan berkata, kuncinya adalah Anda harus mengatakan bahwa Chaiden telah berbohong kepada Anda dan tidak pernah menyebutkan apapun tentang Hailey. Anda harus mengatakan bahwa Anda baru mengetahui hari ini bahwa dia menikah dengan wanita lain. Petik 2. Magi sekali lagi berpikir keras. Sebagian besar pengguna Twitter yang memperhatikan hal ini adalah wanita, dan wanita adalah yang paling mungkin bersimpati dengan wanita. Setelah terungkap bahwa Chaiden benar-benar brengsek dan penyebab masalah ini, Magi pasti akan mendapatkan dukungan dari netizen wanita yang tak terhitung jumlahnya. Itu memang ide yang bagus. Magi berkata, tapi kalau begitu, aku akan menyinggung Chaiden. Keluarga Husli sangat kuat, dan aku tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Petik 2. Jordan menyalakan sebatang rokok, menyilangkan kaki, dan tertawa. Apakah kamu pikir kamu mampu menyinggung perasaanku? Kamu menyinggung dia atau menyinggungku? Ambil pilihanmu. Magi tidak tahu siapa Jordan, tetapi dia tahu bahwa Pablo, yang baru saja menjemputnya, jelas bukan orang yang sederhana. Kedua pria yang dibawa Pablo juga tampak seperti tokoh berpengaruh. Pablo bertingkah seperti pelayan di depan Jordan. Siapapun yang berani melawan Husli jelas merupakan orang yang hebat. Magi berpikir dalam hati. Setelah masalah ini terungkap, Magi terus menyalahkan Chaiden di kepalanya. Ini semua salahnya karena mengajakku kencan malam itu dan bersikeras untuk berhubungan intim denganku. Petik 2. Namun, Chaiden dan dia tidak dalam hubungan romantis yang sederhana, tetapi satu dipertahankan dengan uang. Magi sangat patuh dan akan bertemu Chaiden setiap kali dia meneleponnya karena Chaiden memberinya uang untuk dibelanjakan. Magi ditempatkan di suatu tempat. Aku tidak berani menyinggung perasaanmu, tapi aku juga tidak berani menyinggung perasaannya. Selain itu, dia telah menghabiskan banyak uang untukku dalam 6 bulan terakhir. Akan terlalu kejam bagiku untuk menyakitinya kali ini. Petik 2. Jordan tersenyum, tahu bahwa Magi akan mulai bernegosiasi dengannya. Berapa banyak uang yang dia habiskan untukmu? Tanya Jordan. Magi berkata, jutaan. Dan dia hanya berjanji bahwa dia akan menafkahi saya selama sisa hidup saya jika saya kehilangan pekerjaan saya. Petik 2. Beberapa juta dolar tidak dianggap banyak untuk selebriti, terutama untuk yang populer seperti Magi. Itu mungkin sebanyak yang bisa mereka peroleh dari satu kesepakatan dukungan. Namun, banyak orang tidak tahu sebagian besar uang yang diperoleh masuk ke perusahaan, dan bagian artis sangat sedikit. Sebelum menjadi terkenal, artis-artis ini biasanya menandatangani kontrak panjang dengan perusahaan. Bagian dari uang yang mereka dapatkan sangat sedikit. Beberapa mendapatkan kurang dari 30%. Ketika Magi belum menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir, dia hampir tidak memiliki penghasilan dan bahkan berutang uang agensinya. Magi berasal dari keluarga biasa-biasa saja, dan dia bekerja keras demi mendapatkan uang juga. Jordan berkata, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku bisa memberimu uang jika kamu membutuhkannya. Petik 2. Bagaimana menurutmu tentang villa ini?
Baru kemudian Magi dengan hati-hati melihat villa ini dengan dekorasi yang indah dan mewah dan di lingkungan yang makmur. Karenanya dia tahu betapa mahalnya harga properti di sini. Jordan berkata, selama Anda bersedia melakukan apa yang saya katakan dan menuduh Chaiden berbohong kepada Anda dan mempermainkan perasaan Anda, villa ini akan menjadi milik Anda. Petik 2. Betulkah? Magi menatap Jordan dengan heran. Dia selalu ingin membeli rumah di New York City, tetapi dengan penghasilannya, dia harus bekerja keras selama 2 tahun lagi untuk membelinya. Namun, banyak pendatang baru muncul di industri hiburan setiap tahun, sehingga yang saat ini tersingkir dengan sangat cepat. Dia bahkan tidak tahu apakah masih ada tempat untuknya di industri ini dalam 2 tahun. Jordan mengangguk dan berkata, aku baru saja melakukan perhitungan kasar tentang nilai villa ini dan barang-barang di dalamnya. Mereka menambahkan hingga hampir 20 juta. Petik 2. Saya juga telah melihat kontrak Anda dengan perusahaan Anda. Anda hanya bisa mendapatkan 50% dari uang yang Anda hasilkan dalam setahun. Anda bahkan harus membayar kembali uang yang dikeluarkan perusahaan untuk melatih Anda. Petik 2. Bahkan jika Anda beruntung, Anda perlu waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan begitu banyak uang. Jika saya terlibat dalam industri hiburan di masa depan, saya bahkan mungkin membantu Anda dan membiarkan Anda berakting dalam beberapa produksi sutradara besar. Pertimbangkan dengan benar. Jordan sudah mengatakan apa yang harus dia katakan. Sekarang terserah Magi. Dia berjuang untuk waktu yang lama, merasa sangat bertentangan karena dia tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Namun, dia sinis tentang Chaiden jauh di lubuk hati. Magi berasal dari keluarga biasa, tetapi dia selalu menyendiri dan sombong. Dia bukan hanya seorang wanita yang akan dengan mudah menjadi wanita simpanan. Saat pertama kali bersama Chaiden, dia juga tertipu oleh pembicaraan manis Chaiden, mengira Chaiden benar-benar menyukainya dan ingin menikahinya. Siapa yang tidak ingin menikah dengan keluarga Husli? Namun, ternyata Chaiden hanya mempermainkannya. Memikirkan hal itu menyebabkan mata Magi menjadi penuh kebencian saat dia